Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Komaria, NIM 200500014. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai pelanggaran hak terhadap perempuan, khususnya pada kesehatan reproduksi, menanggapi berdasarkan undang-undang, dan memberikan opini mengenai kesehatan reproduksi. Ini tugas mata kuliah asuhan kebidanan keluarga berencana dan pelayanan kontrasepsi. Dosen pengampu Rizky Fitrianing Tias, SST MKep. Secara normatif, permasalahan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi perempuan sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan lainnya yang mendukung. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan terhukum terhadap hak asasi manusia. Akan tetapi dalam implementasinya, kesehatan reproduksi perempuan telah menjadi salah satu masalah kesehatan yang menimpa perempuan di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat harus mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut untuk mewujudkan pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan. Penerapan konsep pelindungan hukum yang bersifat preventif sebagai aspek material berkaitan dengan perundang-undangan dan kebijakan regulatif dijadikan sebagai suatu penyelesaian permasalahan kesehatan reproduksi. Dalam hal ini kaitannya dengan kesehatan reproduksi dengan konsep negara hukum yang berketuhanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik dan mental, serta spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial ekonomi. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1. Sedangkan kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Hal ini tertuang dalam Pasal 7 Ayat 1. Berkaitan dengan pengaturan kesehatan reproduksi di Indonesia, dapat ditemukan sejumlah payung hukum yang mengatur baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, instrumen internasional, dan kebijakan nasional. Di antaranya adalah sebagai berikut. Berikut ini merupakan pelanggaran hak kesehatan reproduksi perempuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai abortus atau aborsi. Aborsi atau dikenal dengan istilah abortus provocatus bukan hanya sekedar merupakan masalah medis ataupun kesehatan saja, namun juga merupakan problem yang muncul karena manusia mengekor pada peradaban barat. Masalah aborsi saat ini bukanlah merupakan suatu rahasia lagi untuk dibicarakan, karena aborsi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya sudah terjadi di mana-mana dan dilakukan oleh siapa saja. Hal ini sangat ironis sekali karena di satu sisi orang menikah karena ingin mendapatkan keturunan, bahkan yang sudah bertahun-tahun menikah belum mendapatkan keturunan, mereka sampai melakukan berbagai cara agar segera mendapatkan keturunan. Tetapi di sisi lain, ada pasangan yang membuang anak kandungnya sendiri yang masih dalam kandungan tanpa adanya hati nurani kemanusiaan. Pada dasarnya, aborsi ini merupakan sebuah fenomena yang hidup dalam masyarakat di Indonesia. Aborsi ini dapat dikatakan sebagai fenomena terselubung karena praktik aborsi ini sering tidak tampil ke permukaan, bahkan cenderung ditutupi oleh pelaku aborsi ataupun masyarakat. Ketertutupan ini dipengaruhi oleh antara lain oleh adanya hukum formal dan nilai-nilai politik, sosial, budaya, serta agama yang hidup di dalam masyarakat. Dampak dari banyaknya kasus kehamilan yang tidak dikehendaki atau KTD, khususnya korban perkosaan, pada dasarnya membawa akibat buruk. Selain korban mengalami trauma yang panjang bahkan seumur hidup, dia tidak dapat melanjutkan pendidikan, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Begitu juga jika anaknya lahir, masyarakat merasa tidak siap untuk menerima kehadiran anak kecil tersebut.
bahkan mendapat stigma sebagai anak haram yang tidak boleh bergaul dengan siapapun dan anak-anak di lingkungannya, serta menerima perlakuan negatif lainnya dari masyarakat. Sementara apabila digugurkan atau aborsi, selain tidak ada tempat pelayanan yang aman dan secara hukum dianggap sebagai tindakan kriminal, pelanggaran norma agama dan susila serta sosial. Berikut merupakan contoh kasus dari abortus. Istilah aborsi dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan tindak pidana pengguguran kandungan. Secara umum, pengaturan mengenai aborsi tersebut terdapat di dalam pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pasal-pasal ini secara jelas dengan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat atau terpaksa, yaitu sebagai akibat dari perkosaan, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi. Bahkan dengan hukuman yang dilipat gandakan, yang membantu melakukan adalah ahli medis. Ketentuan ini tentunya terasa memberatkan terutama bagi tim medis yang melaksanakan aborsi dengan alasan medis. Maka, sebelum dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Kesehatan, masih banyak perdebatan mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan, termasuk tenaga medis yang membantu melakukan aborsi tersebut. Hal itu dikarenakan tidak terdapat pasal yang secara jelas mengatur mengenai aborsi terhadap korban perkosaan. Selama ini banyak pandangan yang menafsirkan bahwa aborsi terhadap korban perkosaan disamakan dengan indikasi medis, sehingga dapat dilakukan karena gangguan psikis terhadap ibu juga dapat mengancam nyawa sang ibu. Namun, di pihak lain ada yang memandang bahwa aborsi terhadap korban perkosaan adalah abortus kriminalis karena memang tidak membahayakan nyawa sang ibu. Dan dalam Undang-Undang Kesehatan yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, tidak termuat secara jelas di dalam pasalnya. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan mendapat perhatian dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, dan dengan dikeluarkannya revisi Undang-Undang Kesehatan, maka mengenai legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan telah termuat dengan jelas di dalam pasal 75 tahun 2 Di dalam pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Meski demikian, undang-undang ini menimbulkan kontroversi di berbagai lapisan masyarakat karena adanya pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi dengan praktek medis mengandung berbagai reaksi. Berdasarkan uraian tersebut, satu permasalahan yang perlu dikaji oleh lanjut adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap tindakan aborsi atau abortus provocatus, khususnya yang dilakukan oleh korban perkosaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berlaku sebagai les general dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berlaku sebagai lex spesial. Pada tanggal 13 Oktober 2009, diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ketentuan-ketentuan tentang aborsi terdapat pada Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77. Selanjutnya segera perlu diterbitkan peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.